Baiklah jamaah, untuk Jumat kali ini, untuk khutbah Jumat kali ini kita akan membaca atau mengkaji surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat ke-36 yang tadi sudah saya baca di Mukadimah dan sudah kita hafal bersama ayat ini. Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wala tusriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jari junubi wasohibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullah, dan ibadahilah Allah, ya, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jadi ini bentuk larangan, ya, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian perintah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabil kurba, dan juga kepada kerabat, ya, karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jari til kurba, dan para tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, wasohibi, dan teman, ya, wal jambi, yang sejawat, wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil, ya. Kemudian wa mamalakat aimanukum, dan hamba yang kalian miliki, ya. Kemudian innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi di surat An-Nisa 36 ini Allah perintahkan untuk berbuat baik, ya, kepada, kalau kita hitung mulai orang tua, kemudian karib kerabat, anak yatim, kemudian orang miskin, tetangga baik yang dekat jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang dimiliki. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat awal tadi, Allah memerintahkan, pertama Allah melarang untuk menyekutukan dengannya terhadap suatu apapun. Yang kedua Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, untuk kita akan bahas sedikit mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Jadi itu perintah Allah setelah larangan menyekutukan Allah, ya. Nah, kita buka di dalam surat Luqman, ya. Di sini juga Allah memerintahkan tentang untuk berbuat baik kepada orang tua. Surat 31, yaitu surat Luqman, surat ke-31. Ya, kita buka dalam surat Luqman ayat yang ke-13, ya. Ayat 13 sampai dengan 14. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat 31 Luqman ayat 13 sampai dengan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqman, ya. Nah, dan surat 3, wa idz qala Luqman, dan ketika berkata Luqman. Luqman berkata kepada siapa? Li abihi. Nah, kepada putranya. Jadi di sini ayah berpesan dulu kepada putranya. Tadi kan di ayat pertama Allah melarang kita untuk menyekutukan, ya, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Nah, di sini orang tua berpesan kepada anaknya. Dalam surat Luqman 31, wa idz qala Luqman. Nah, dan berkatalah Luqman li abihi, kepada putranya. Ya. Wa huwa ya'idhu, ya. Dan dia menasihati. Ya bunaya, wahai anakku, ya. La tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Jadi kalau dalam surat An-Nisa 36 tadi, ayat yang di awal ayat adalah larangan Allah untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, di surat Luqman ini pesan ayah kepada anaknya. Luqman berpesan kepada anaknya, janganlah menyekutukan Allah, ya. Kemudian inna syirka, sesungguhnya mempersekutukan Allah, la dzulmun azim, adalah kezaliman yang agung atau kezaliman yang besar, ya. Ini pesan ayah kepada anak, ya. Tuh. Jadi kalau kita urutkan tadi, ya, di 436, ya. Jangan menyekutukan Allah. Nah, Luqman sebagai seorang ayah berpesan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, ya. Kemudian di ayat ke-14-nya, ya, wawasoina insana bil walidai, dan kami perintahkan dan kami wasiatkan al insan, yaitu kepada manusia, bil walidaini, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi kalau di ayat yang tadi 13 ayah berpesan kepada anak supaya tidak menyekutukan Allah,
Kemudian di sini diperintahkan oleh Allah untuk manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dilanjutkan lagi hamalathu, ya ummuhu, ya wahnan. Nah, telah mengandung ibunya ya dengan penuh kelemahan ala wahnin dan kesusahan, wa fi soluhu dan penyapihannya, ya fi amaini dalam masa 2 tahun. Ya, aniskur li wali wali walidaika. Nah, bersyukurlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Nah, di sini kalau kita lihat tingkatan orang tua yang begitu tinggi, ya. Bersyukurlah kamu kepadaku kata Allah dan juga kepada kedua orang tuamu, ya. Ilaya al-masir, kepadakulah tempatmu kembali. Nah, jadi di ayat ini ya Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, ya, terutama di sini adalah ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, ya. Jadi bertambahnya usia kandungan, ya, tentu itu semakin berat, ya. Kemudian menyapi dalam 2 tahun. Nah, Allah perintahkan di situ untuk bersyukur, ya. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku kata Allah, wali walidaika dan juga kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, dan hanya kepadakulah tempat kembali. Jadi bersyukur kepada Allah juga bersyukur kepada kedua orang tua. Tingkatan orang tua yang begitu tinggi berarti, ya. Jadi satu-satunya makhluk yang bisa kita tempat bersyukur selain Allah itu adalah orang tua, ya, karena masih Allah perintahkan, ya, untuk kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kita lihat lagi tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua di dalam surat 17, ya. Di dalam surat 17 yang sudah kita hafal juga, surat Al-Isra, ya. Di sini juga Allah perintahkan kepada manusia, ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 23-nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu ilayya. Ilayya iyahu wa bil walidaini ihsanan. Ya. Imma yablughona indakal kibara kibaro ahaduhuma au kalimahuma fala takul lahuma afin wala tanharhuma wakul lahuma kaulan karim. Wakodo robuka dan telah diperintahkan diwajibkan oleh Tuhanmu Allah agar tidak takbudu ila yahu, kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, ya. Kemudian wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi urutannya di situ, jangan persekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana pesan tadi Luqman kepada anaknya, ya. Dan dia dilanjutkan ayatnya, manusia diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, ya. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah atau menyembah selain kepada Allah dan juga berbuat baik kepada orang tua. Ima yablughuna, ya, jika benar-benar telah sampai indaka pada pemeliharaanmu, ya, al-kibaro, yaitu karena usia ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ya, au kilahuma, atau keduanya, maka janganlah, fala takul, janganlah kalian berkata lahuma kepada keduanya atau ah. Nah, ini beratnya ketika kita memelihara orang tua, ya. Jadi kita mengatakan ah saja tidak boleh, ya, apalagi kita membentak, ya. Ini salah satu hal yang berat, ya, untuk anak dalam memelihara orang tua. Jadi mengatakan ah saja itu kata Allah, jangan kamu mengatakan ah kepada orang tua, ya. Nah, jika orang tua sudah dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya ah, ya. Walatan har, ya, huma, dan jangan membentak. Nah, itu tadi. Jadi ah saja tidak boleh, apalagi kita membentak, ya. Wakul lahuma kaulan karim, dan berkatalah kepada kedua orang tua itu kaulan karim, itu perkataan yang mulia, yang baik dan lemah lembut, ya. Jadi apapun kondisi orang tua kita, menurut ayat ini kita tidak boleh mengatakan ah, apalagi membentak. Bahkan Allah perintahkan untuk tetap berkata dengan baik. Nah, kewajiban yang berikut sebagai anak adalah Allah nyatakan lagi di ayat yang selanjutnya di 24-nya itu surat yang sama Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahfid, ya, lahuma, ya, janahat dzuli minar rahmatih, ya, wakul rabbir hamna hamhuma kama robbayani sohiro. Wahfid, dan rendahkan, ya, lahuma kepada keduanya junahat dzuli,
yaitu kerendahan, ya, minar rahmati, yaitu dengan penuh kasih sayang, ya. Jadi Tuhan Allah memerintahkan untuk kita merendahkan diri terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Wakul, dan Allah perintahkan katakan Robir hamhuma, wahai Tuhanku, ya, rahmatilah keduanya kama robbayani shogiro, sebagaimana keduanya telah merawat aku pada waktu kecil, ya. Jadi di ayat yang ke 23 tadi, ketika orang tua sudah dalam pemeliharaan, kita tidak boleh mengatakan apalagi sampai membentak. Bahkan perintah Allah adalah untuk tetap mengucapkan perkataan yang baik. Kemudian diperintahkan juga oleh Allah untuk kita tetap merendahkan diri terhadap kedua orang tua dan penuh kasih sayang, dan ucapkan atau doakan, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik atau menyayangiku pada waktu kecil, ya. Nah, itu adalah kewajiban kita terhadap orang tua kita, ya, untuk merawat dan untuk menyayangi mereka, ya. Nah, kemudian di ayat yang terakhir, ya, mengenai kewajiban untuk berbakti kepada orang tua di dalam surat 46, ya, di sini juga Allah jelaskan kewajiban untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Surat 46, ya, surat 46 ayat yang ke-15. Allah berfirman, ya, sebagai ayat yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron, ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ini sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkur nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taraddahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Wa wasoina, dan kami perintahkan atau kami wasiatkan kepada manusia al insan bil walidai, terhadap kedua orang tuanya ihsanan, untuk berbuat baik, ya. Jadi di awal ayat ini sudah Allah perintahkan, wasiatkan untuk manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di ayat yang selanjutnya itu karena dijelaskan ibunya mengandung dengan susah payah, ya, terus masa mengandung sampai menyampi sebagaimana tadi sudah dijelaskan juga pada ayat yang sebelumnya, itu selama 30 bulan sehingga telah dewasa umurnya mencapai 40 tahun, ya. Jadi ketika sudah pada usia 40 tahun, ya, kemudian di situ dikatakan dia berdoa, ya, dia berdoa, dikatakan wahai Tuhanku, ya, berilah aku petunjuk, ya. Jadi di usia 40 tahun dia berdoa, Robbi auzi'ni, ya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepadaku an ashkur, dan agar aku bersyukur nikmataka, terhadap nikmat engkau, alati yang an'amta, telah engkau anugerahkan alaya kepadaku, ya. Jadi pada usia 40 tahun dia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk supaya aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan, engkau berikan kepadaku, ya. Nah, kemudian wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, ya, wa an a'mala sholihan, agar aku tetap bisa berbuat amal atau berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, ya. Nah, taraddahu, agar yang engkau ridhoi, ya. Jadi tetap berbuat kebajikan yang engkau ridhoi, ya. Kemudian dan berilah aku kebaikan, ya. Wa aslihi, dan berilah kebaikan li kepadaku fi dzurriyyati, dan juga keturunanku, ya. Ini sesungguhnya aku tubtu bertobat ilaika kepada engkau, wa ini minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim, ya. Jadi di ayat terakhir ini adalah dia berdoa kepada Allah ketika berusia umur 40 tahun supaya bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan juga dia bisa tetap berbuat baik kepada dan bersyukur kepada nikmat yang kau berikan dan kepada kedua orang tuaku, ya. Jadi bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua, ya. Nah, kalau di ayat yang 17 itu adalah larangan juga untuk berkata ya, di ayat yang ke-17, ya, pada surat 46 itu, ya. Nah, jadi di sini perintah kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan dilarang untuk mengatakan ya, bahkan apalagi sampai membentak, ya. Tapi Allah perintahkan kita untuk memelihara orang tua sebagaimana ketika kita dipelihara sewaktu kecil. Nah, demikian, ya, khotbah singkat saya Jumat pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi,
ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Rabbana la